Sebelum dilahirkan ke dunia, manusia sudah menjalani perjalanan panjang, hingga akhirnya akan berakhir ke surga yang penuh kenikmatan atau jatuh terpuruk ke dalam neraka. Tapi sebelum sampai pada tujuan akhir ini, surga atau neraka, manusia pasti akan melewati berbagai macam jenis alam atau kehidupan yang rentan waktunya berbeda-beda satu dengan lainnya. Alam apa saja itu? Mereka ialah alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab, mizan, telaga Rasulullah, sirot yang kemudian bercabang jadi surga atau neraka. The end. Tapi di video kali ini kita akan men-skip 3 jenis alam atau kehidupan pertama-tama manusia, yaitu alam roh, alam kandungan, dan alam dunia. Insya Allah akan dibuat videonya pada kesempatan yang lain. Kamu mungkin bisa subscribe dan bunyikan belnya untuk tahu update-update selanjutnya. Oke, mari kita bahas kehidupan yang dimulai dari alam kubur. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah ketika sedang mengantarkan jenazah sahabatnya. Setibanya Rasul di pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat lainnya duduk di sekitar dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Rasulullah pun mulai menceritakan proses perjalanan ruh, mukmin dan kafir. Sesungguhnya, hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia ini dan menuju akhirat, beda pengalaman travelnya dengan yang tidak beriman. Untuk hamba yang beriman, ketika mereka wafat, maka turunlah malaikat-malaikat dari langit, wajahnya putih seperti matahari dan membawa kafan dari surga yang sangat harum. Mereka duduk di sekitar mayit tersebut, kemudian datanglah malaikat maut. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya." Keluarlah ruh itu dari jasadnya dan para malaikat ini langsung mengambil ruh tadi dan memberinya kafan yang berasal dari surga, maka jadilah ruh itu dengan sangat wangi. Para malaikat ini lalu membawa mayat tersebut ke langit dan para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit sambil berkata, "Ruh siapa yang wangi dan harum ini?" Malaikat pengantar ruh pun berkata, "Ini si Fulan bin Fulan." Para malaikat di langit dan di bumi pun berdoa agar ruh tersebut diberikan kasih sayang Allah. Lalu tiap malaikat di setiap langit turut mengantarkannya sampai langit ketujuh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tuliskan kitab hambaku di tempat yang tinggi, kembalikan dia ke bumi karena aku menciptakannya dari bumi, mengembalikannya ke bumi dan mengeluarkannya dari bumi sekali saja. Lalu ruh orang soleh itu kembali ke jasadnya yang masih terkubur di tanah." Selanjutnya datang 2 malaikat lain, yaitu Mungkar dan Nakir. Bertanya kepada ruh ini, "Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu?" Karena orang soleh maka ia dengan lancar menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 27, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tiba-tiba ada suara dari atas, "Hambaku benar, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, dan bukakan pintu surga seluas-luasnya." Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah seseorang yang perangai dan pakaiannya sangat bagus, juga wangi. Dia mengatakan kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu. Inilah hari yang dulu kamu dijanjikan. Si mayit dengan keheranan bertanya, "Semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Tapi siapa Anda?" Maka dijawablah, "Saya amal solehmu." Singkat cerita, kemudian diperlihatkanlah untuknya mayit tersebut pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat ke neraka, disampaikan kepadanya, "Itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah. Dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu." Sembari menunjuk kepada surga yang indah, cantik, menawar. Kemudian tidaklah heran, setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian, orang ini sampai meminta disegerakan kiamat kepada Allah. Tujuannya agar dirinya bisa menikmati surga tersebut. Sementara untuk hamba yang tidak beriman, ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat dari langit yang bengis dan hitam wajahnya. Mereka membawa kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Kemudian datang juga malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju Allah." Ruh orang yang tidak beriman ini ketakutan. Lalu malaikat maut menarik ruh tersebut. Para malaikat lainnya di sekitar mayat itu tidak meninggalkannya. Kemudian diberikan pakaian yang dibawa dari neraka, bau dan busuk. Mereka pun naik ke atas langit.
Setiap kali mereka melewati malaikat penjaga langit, malaikat bertanya, "Ruh siapa yang bau busuk ini?" Hingga mereka sampai ke langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan pintu langit berikutnya, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah, "Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum." Kemudian Allah berfirman, "Tulis catatan amal hambaku di bumi yang paling dasar, dan kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya." Kemudian ruhnya dilempar hingga jatuh kembali ke jasadnya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka seolah-olah ia seperti jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Kemudian ruh yang tidak beriman ini kembali ke jasadnya. Dia mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringi jenazahnya. Kemudian datanglah dua malaikat dengan suara keras. Dua malaikat ini, Munkar dan Nakir, menggetak si mayit dan bertanya, "Siapa Robmu?" Dia nggak bisa jawab. "Apa agamamu? Siapa nabimu?" Dia pun nggak bisa jawab. Tiba-tiba ada suara dari atas, "Bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya," seperti yang difirmankan Allah dalam Quran Surah Yasin ayat 52. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah Rasulnya." Setelah itu datang orang yang wajahnya buruk, menggunakan pakaian yang jelek, baunya seperti bangkai. Dia bilang kepada mayit tersebut, "Ada kabar buruk untukmu. Inilah hari di mana dulu kamu dijanjikan." Si mayit yang kafir pun menjawab, "Kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu?" Orang ini menjawab, "Saya amalmu yang buruk." Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli, dan bisu yang menjadi representasi amal buruk dia. Dikatakan dia membawa pentungan yang kalau pentungan ini dipukulkan ke sebuah gunung, maka gunung tersebut akan jadi debu. Kemudian pentungan itu dipukulkan ke mayit sehingga dia jadi debu. Lalu Allah kembalikan dia seperti semula lagi dan dipukulkan lagi berulang kali. Dia berteriak sehingga bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu ditunjukkan kepadanya neraka dan disiapkanlah neraka itu untuk dia. Dalam hatinya dia berdoa, "Ya Allah, jangan engkau segerakan kiamat." Ini seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad nomor 18.543, Abu Daud 4753, Syuaib Al-Arnaus menyatakan sanad cerita ini ialah sahih. Albani juga mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Jadi secara umum hampir sama pengalaman travel orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Hanya saja kalau untuk orang yang tidak beriman lebih menakutkan dan lebih menyengsarakan. Alam kubur selesai, dilanjutkan selanjutnya hari kiamat. Proses kehidupan menjelang kiamat sebenarnya panjang dan kita akan skip proses ini. Mudah-mudahan akan dijelaskan di video lain insya Allah. Lanjut langsung ke hari kebangkitan. Setelah bumi hancur pada hari kiamat, semua makhluk yang hidup nggak ada lagi yang tersisa kecuali malaikat peniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Lalu Allah pun mewafatkan malaikat Israfil. Jadi ketika meniupkan sangkakala itu malaikat Israfil tidak meninggal ya. Satu-satunya makhluk yang tidak meninggal yaitu malaikat Israfil. Dan nyawa malaikat ini dicabut oleh Allah langsung, bukan karena sangkakala itu. Oke, setelah sekian lama berjalannya waktu, dengan kuasanya Allah pun menghidupkan kembali malaikat Israfil supaya ditugaskan untuk meniup sangkakala. Dan semua manusia beserta jin hidup kembali, dari yang pertama diciptakan sampai yang terakhir. Sebagaimana firman Allah, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapapun yang ada di langit dan siapapun yang di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka semua bangkit dan menunggu putusan masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Ketika semua manusia dibangkitkan lagi, setiap orang dalam keadaan tidak berpakaian. Rasulullah bersabda, "Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan." Sampai-sampai Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat satu sama lain?" Rasul bilang, "Urusan pada hari itu lebih besar daripada hal itu, sehingga mereka tidak akan memperhatikannya." Masya Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Setelah hari kebangkitan, semua orang pergi menuju padang mahsyar. Di sini alamnya udah mulai berganti, menjadi alam atau kehidupan di padang mahsyar. Pada saat manusia on the way ke padang mahsyar, ada berbagai macam kondisi dan cara dalam berjalan menuju padang mahsyar ini. Semua tergantung dengan amalan yang dilakukan semasa hidupnya. Ada yang berjalan kaki, ada yang juga memakai kendaraan. Di padang mahsyar, matahari itu didekatkan 1 mil dari mereka, sehingga keringat manusia keluar sampai menenggelamkan mereka kalau amal catatan mereka buruk. Tapi ada beberapa golongan yang mendapatkan pertolongan, kenikmatan di padang mahsyar. Beberapa golongan tersebut disampaikan dalam sebuah hadis. Yang pertama, pemimpin yang adil. Kedua, manusia yang hatinya selalu ingin ke masjid. Yang ketiga, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yang keempat, pemuda yang tumbuh besar dan beribadah kepada Allah. Kelima, orang-orang yang bersedekah lalu merahasiakannya. Yang keenam, hamba-hamba yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi. Yang ketujuh, laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, tapi ia menolak karena alasan takut sama Allah. Yang kedelapan, orang-orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Pada mahsyar, lewat, selesai. Sekarang semua manusia berada di fase kehidupan Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada fase kehidupan ini, semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia tercatat, terrecord dalam sebuah buku, katakanlah buku amal. Buku itu diberikan kepada setiap manusia dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menerima dengan tangan sebelah kanan, ada yang menerima dengan tangan sebelah kiri, dan ada juga yang sampai ketakutan wajahnya. Setidaknya ada 5 hal yang diperhitungkan pada Yaumul Hisab ini. Rasulullah SAW bersabda, 5 hal itu ialah tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana didapatkan, dan kemana dia menginfakkan, dan apa yang dia aplikasikan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Fase kehidupan selanjutnya ialah Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Jadi setiap amal baik buruk kita yang sudah terrecord itu dibukukan dan distribusikan kepada seluruh manusia. Maka di mizan ini, hari di mana amal yang telah manusia kita semua perbuat akan ditimbang dan dinilai, dilihat mana yang lebih berat, amal kebaikan atau amal keburukan. Pada masa itu suasana sangat menakutkan. Manusia tidak dapat lagi berdusta atau bela diri karena semua anggota badan seperti kaki, tangan, jari, semua bisa berbicara, semua bisa memberikan kesaksian. Jadi manusia pada saat itu hanya bisa diam, tidak bisa menyanggah sama sekali. Hampir selesai fase kehidupan manusia ketika sudah sampai Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Terima kasih masih menyaksikan video ini. Semoga kita semua diberikan petunjuk yang baik oleh Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Fase kehidupan selanjutnya ialah melewati Sirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan. Kenapa? Karena di bawahnya itu neraka jahanam langsung. Semua manusia harus melewati jembatan ini kalau mau masuk surga. Mulai dari manusia paling pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai yang paling terakhir. Jembatan ini dikatakan sangat tipis, lebih tipis dari sehelai rambut. Artinya kalau kita gunakan mata kita saat ini, nggak bisa ya. Mungkin tidak bisa karena lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, dan banyak kalajengkingnya. Bisa atau tidak manusia melewati jembatan ini sesuai dengan amalnya di dunia. Ada yang melewati jembatan ini secepat kilat, ada yang lewat seperti angin, ada yang lewat seperti burung terbang cepat, tapi ada juga yang berjalan merangkak sampai akhirnya jatuh ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman yang berhasil melewati jembatan ini, mereka akan dihidangkan sebuah minuman yang berasal dari danau atau telaga Rasulullah SAW yang dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Kautsar. Rasulullah SAW bersabda, "Danau atau telagaku seluas perjalanan sebulan. Airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misik, dan gayungnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya." Muttafaqun alaih. Akhirnya setelah minum air telaga atau danau ini, semua manusia-manusia yang beriman akan memasuki pintu surga. Inilah teman-teman kesuksesan yang sebenarnya yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita di dunia nomor 1. Semoga kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah di surga yang paling tinggi tingkatannya. Amin ya rabbal alamin.